Pernah kepikiran gak sih gimana caranya HP kamu bisa langsung kenal sama wajahmu? Atau gimana mobil bisa tahu ada pejalan kaki di jalan? Nah, di balik semua itu ada sebuah teknologi yang luar biasa, yang diam-diam ngajarin perangkat kita cara melihat dan memahami dunia di sekitar kita. Kalau kita, ya, lihat gambar, langsung ngerti isinya apa. Gampang kan? Tapi buat komputer, sebuah gambar itu ya cuma sekumpulan data doang. Jadi gimana caranya kita nyambungin itu? Gimana caranya mesin belajar melihat kayak kita? Nah, itu dia pertanyaan inti yang bakal kita bahas tuntas. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Intinya, nih kita lagi coba meniru salah satu indera manusia yang paling rumit, yaitu penglihatan. Bayangin aja, indera penglihatan itu makan hampir setengah kekuatan pemrosesan otak kita loh. Dan sekarang kita coba tanamkan itu ke mesin. Ini udah bukan fiksi ilmiah lagi, ini udah jadi bagian dari teknologi kita sehari-hari. Nah, ini dia definisi resminya, computer vision. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar mesin yang melihat gambar ya. Kata kuncinya itu ada di menafsirkan dan memahami. Jadi tujuannya itu supaya mesin bisa nangkap makna dari apa yang dia lihat. Bukan cuma sekumpulan titik warna-warni. Oke, sekarang kita lihat prosesnya. Gimana sih caranya sebuah mesin bisa mengubah gambar mentah yang isinya kan cuma angka-angka doang, jadi sesuatu yang punya arti dan bisa ditindaklanjuti? Wah, perjalanannya seru banget nih. Jadi, buat komputer, setiap gambar yang kamu lihat itu ya pada dasarnya cuma kotak-kotak angka raksasa. Coba bayangin deh, satu foto 12 megapiksel dari HP kamu itu isinya 12 juta titik. Dan tiap titik itu punya 3 nilai warna. Artinya, ada lebih dari 36 juta angka yang harus diolah komputer cuma buat melihat satu jepretan foto. Gila kan? Yang keren dari proses ini tuh mirip banget sama cara kerja mata kita. Coba dilihat. Pertama, akuisisi. Itu kayak mata kita nangkep cahaya. Terus, pemrosesan. Itu otak kita yang ngerapihin gambarnya. Analisis. Itu pas kita mulai kenal bentuk dan garis. Dan terakhir, pemahaman. Pas kita akhirnya sadar, oh itu kucing. Nah, ini sering banget bikin orang bingung. Jadi kita lurusin ya. Image processing atau pemrosesan citra, itu tugasnya bikin gambar jadi lebih bagus. Kayak kamu pakai filter Instagram lah. Gambar masuk, gambar yang lebih cakep keluar. Kalau computer vision, itu beda. Dia pakai gambar itu buat ngerti isinya apa. Jadi gambar masuk, makna yang keluar. Singkatnya, image processing itu alatnya, computer vision itu tujuannya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana semua ini beneran ada di kehidupan kita sehari-hari. Kamu mungkin kaget loh, betapa seringnya kita berinteraksi sama teknologi ini tanpa kita sadari. Ini nih contoh paling gampang. Tiap kali kamu buka HP pakai muka, kamu lagi pakai sistem yang memetakan lebih dari 30.000 titik di wajahmu. Titik-titik ini nggak kelihatan, tapi jadi model matematika unik dari wajahmu. Dan semua itu terjadi dalam sekejap mata. Nah, kalau di sini taruhannya jauh lebih besar. Mobil otonom itu harus memproses data visual setara beberapa film HD setiap detik. Cuma buat apa? Buat ngenalin mobil lain, pesepeda, rambu lalu lintas, semua itu demi keputusan sepersekian detik yang menyangkut nyawa orang. Dan ini benar-benar nunjukin gimana computer vision bisa nyelamatin nyawa. Beberapa model AI bahkan udah nunjukin akurasi di atas 90% buat deteksi kanker dari hasil scan. Kadang-kadang loh, lebih jago dari ahli radiologi untuk tugas-tugas tertentu. Ini bantu dokter bikin diagnosis lebih cepat dan lebih akurat. Kalau di industri, ceritanya soal kecepatan dan presisi. Sistem computer vision bisa ngecek ratusan, bahkan ribuan produk per menit di pabrik. Mana bisa manusia yang lakuin itu? Sistem ini bisa nemuin cacat produk yang paling kecil sekalipun, yang mungkin lolos dari mata kita. Dan kalau kita ngintip ke masa depan, ada yang namanya augmented reality atau AR. Pernah coba filter AR yang bisa pasang kacamata virtual di mukamu? Atau pakai aplikasi buat lihat sofa baru pas nggak di ruang tamu? Nah, supaya itu bisa terjadi, HP kamu harus ngerti dulu bentuk wajah dan ruanganmu. Itulah computer vision lagi beraksi. Walaupun aplikasinya udah keren banget, perjalanan buat bikin penglihatan mesin yang sejago manusia itu masih jauh. Yuk kita lihat beberapa tantangan terbesarnya. Buat kita hal-hal ini kelihatannya sepele ya. Otak kita otomatis beradaptasi. Tapi buat komputer yang cuma lihat angka, perubahan cahaya sedikit aja, itu mengubah semua nilai pikselnya. Objek yang sama persis bisa kelihatan kayak sesuatu yang beda total. Tiap variasi itu jadi masalah matematika yang rumit banget. Nah, salah satu tantangan paling seru namanya oklusi.
Ini kejadian pas ada objek yang ketutupan sama objek lain. Otak kita kan jago banget ya nebak-nebak bagian yang hilang dari pengalaman. Tapi mesin seringkali bingung buat nyimpulin apa yang nggak bisa dia lihat. Coba dia lihat gambar ini. Kita kan langsung tahu ada kucing ngumpet di balik tanaman. Tapi gimana caranya komputer bisa tahu? Apa dia harus ngenalin beberapa daun dan sepasang telinga sebagai dua benda terpisah? Atau dia harus nyimpulin kalau itu satu objek utuh yang cuma kelihatan sebagian? Nah, ini masalah yang bikin pusing. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Intinya gini, semua proses tadi, deteksi tepi, kenalin pola, ngatasin oklusi, semuanya itu ngarah ke satu tujuan, yaitu bikin mesin bisa ngambil keputusan cerdas berdasarkan apa yang dia lihat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng. Computer vision itu bukan cuma soal niru cara manusia melihat loh, tapi ini soal memperluas kemampuan kita. Membantu kita melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Contohnya, mungkin bantu astronom nemuin galaksi jauh di foto teleskop raksasa, atau bantu ahli biologi ngelacak pergerakan sel super kecil secara real time. Keren kan?